Jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys. Halo pejuang SNBT, balik lagi bersama channel JQ Math. Di saat ini kita akan membahas soal-soal fit report, di mana ini merupakan soal-soal referensi dari teman-teman kalian yang telah mengikuti ujian sebelumnya. Dan semoga soal yang kita bahas ini bisa bermanfaat buat teman-teman sebagai referensi untuk persiapan teman-teman mengikuti ujian SNBT tahun ini. Oke guys, kita langsung aja bahas soal kali ini. Untuk soal yang pertama. Di sini merupakan soal eksponensial atau perpangkatan ya teman-teman. Di mana ini merupakan materi SMP kelas 9 dan ada juga di SMA kelas 10 ya teman-teman. Untuk soal ini soalnya gampang, yang penting teman-teman tahu konsepnya ya untuk perpangkatan, di mana untuk menyelesaikan soal ini konsepnya yang pertama yaitu pangkat jika dikalikan itu artinya pangkatnya ditambah, pangkat jika dibagi itu artinya pangkatnya dikurang, dan pangkat dipangkatin ini artinya dikali ya teman-teman. Kita langsung coba bahas soal ini, dimana untuk membahas soal ini kita usahakan bentuknya kita sederhanakan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita langsung saja di sini. Perhatikan di sini ada tanda kurung, dimana di luarnya di sini ada pangkat ya, artinya pangkat dipangkatin ya. Berarti di sini 3 pangkat 5 per 6 dipangkatin 4 per 3 kita kali saja ya teman-teman. Berarti 5 per 6 kali 4 per 3 itu hasilnya adalah 20 per 18. Kita bagi 2 atau kita sederhanakan, itu hasilnya adalah 10 per 9. Selanjutnya 12 pangkat 7 per 12, artinya pangkatnya ini kita kalikan ya, 7 per 12 dikali 4 per 3, dimana untuk pangkatnya kita kalikan, berarti di sini 12 pangkat 7 per 12 dikali 4 per 3, 7 kali 4 28 per 36. Ini kita sederhanakan sama-sama dibagi 4, ini hasilnya adalah 7 per 9. Selanjutnya dibagi dengan, dimana ini masih dalam tanda kurung ya teman-teman, 6 pangkat 2 per 3, artinya pangkatnya juga kita kalikan, 2 per 3 dikali dengan 4 per 3, hasilnya adalah 6 pangkat 8 per 9. Selanjutnya 2 pangkat min seperempat kita kalikan, berarti 2 pangkat min seperempat dikali dengan 4 per 3 artinya min 4 per 12. Ini kita sederhanakan juga, hasilnya adalah min 1 per 3. Selanjutnya bentuk ini kita sederhanakan teman-teman, 3 pangkat 10 per 9 dikali dengan 12 itu adalah 4 kali 3, 4 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 3, ini 3 pangkat 1 dipangkatin 7 per 9 dibagi dengan 6 itu 2 kali 3 ya teman-teman, 8 per 9 dikali dengan 2 pangkat min sepertiga. Kita samakan penyebutnya dengan 9, berarti kita kali 3 ya. Min sepertiga itu sama dengan min 3 per 9. Selanjutnya kita sederhanakan lagi nih, 3 pangkat 10 per 9 dikali, ingat sistemnya atau konsepnya pangkat dipangkatin artinya dikali, 2 pangkat 2 dikali 7 pangkat 7 per 9 artinya 2 pangkat 14 per 9 dikali 3 pangkat 1 dipangkatin 7 per 9 artinya 7 per 9 dibagi dengan 2 pangkat 8 per 9 dikali 3 pangkat 8 per 9 dikali dengan 2 pangkat min 3 per 9. Perhatikan di sini bilangan yang sama, di mana untuk bilangan sama kita bisa menggunakan konsep yang ini ya teman-teman. Di sini 3 pangkat 10 per 9, di sini ada 3 pangkat 7 per 9, dikali artinya pangkatnya dijumlahkan, berarti 3 pangkat 10 ditambah 7 itu artinya 17 per 9, dikali dengan 2 pangkat 14 per 9,
dibagi dengan, di sini juga ada bilangan 2 ya teman-teman, jadi bisa kita gunakan konsep perkalian pangkat. 2 pangkat 8/9 dikali 2 pangkat min 3/9 artinya adalah 2 pangkat 5/9 dikali dengan 3 pangkat 8/9. Selanjutnya, bilangan yang sama bisa kita gunakan konsep pembagian. Dibagi artinya pangkatnya dikurang, berarti di sini 17/9 dikurangi 8/9 artinya 3 pangkat 9/9 dikali 2 pangkat 14/9 dibagi 2 pangkat 5/9 artinya 14/9 kurang 5/9 yaitu 2 pangkat 9/9 juga. 9/9 ini artinya 1 ya teman-teman. Dengan demikian 3 kali 2 di sini adalah 6, sehingga bentuk sederhana dari bentuk eksponensial ini yaitu 6 dan jawaban yang paling benar adalah yang A. Gimana teman-teman? Cukup mudah jika teman-teman tahu konsepnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal yang nomor 2, di mana soal nomor 2 ini sebenarnya ini adalah soal yang paling gampang banget ya, maksudnya di sini kalau tahu konsep. Sebenarnya kalau teman-teman tahu nih konsepnya, ini bisa kurang lebih 30 detik selesai teman-teman. Pada soal ini adalah merupakan deret aritmetika, di mana konsep yang kita gunakan saat ini yaitu SN sama dengan N dikali dengan UT. Perhatikan di sini tujuan kita adalah mencari jumlah ya, A tambah B tambah C tambah D, tetapi fokus kita cari jumlah yang ini dulu ya teman-teman, barisan yang diketahui. Dimana di sini barisannya ada 5 ya, A, B, 12, C, D, di sini N-nya ada 5, berarti S5, 5 dikali UT, kebetulan di sini UT itu adalah suku tengahnya adalah 12, sehingga 5 dikali 12 hasilnya 60. Dengan demikian di sini A tambah B ditambah 12 tambah C ditambah D sama dengan 60, di mana A tambah B tambah C tambah D ini sama dengan 60 dikurang 12 hasilnya adalah 48. Dengan demikian jawaban untuk soal nomor 2 yaitu yang B. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke nomor 3 ya teman-teman. Di sini untuk referensi field report untuk soal nomor 3 yaitu materinya adalah materi statistika, di mana di sini tipe 1, 2, 3. Tahun-tahun sebelumnya UTBK itu tipenya adalah 1, 2, 3, 4. Tapi tahun ini tipenya ada tipe soal 1, 2, 3 ya teman-teman. Oke, kita langsung bahas nih soal nomor 3 nih teman-teman. Untuk soal nomor 3 diketahui di sini tabel ya. Diketahui juga di sini 3 kali rata-rata nilai kelompok 1 berarti 3 dikali dengan rata-rata dari kelompok 1 ditambah 2 kali rata-rata dari kelompok 3 sama dengan 4 kali median dari kelompok 2 ditambah dengan 5. Berdasarkan petunjuk ini, berarti di sini kita harus mencari terlebih dahulu rata-rata dari kelompok 1. Ingat konsep rata-rata jumlah data dibagi dengan banyaknya data ya. 7 tambah 3 10 tambah 6 16 tambah 7 23 tambah 8 31 ditambah dengan X dibagi banyaknya data 6. Selanjutnya kita cari juga di sini rata-rata dari kelompok 3 yaitu 9 tambah 8 tambah 10 tambah 7 itu hasilnya adalah 34 dibagi banyak datanya 4. Untuk kelompok kedua, tujuan di sini adalah mencari mediannya ya. Median syarat utamanya adalah data harus diurutkan terlebih dahulu. Berarti di sini 7, 8, 8, 8, 9, 10, di mana ini adalah median genap ya teman-teman. Tengah-tengahnya di sini adalah 8 ya. Sehingga di sini 8 tambah 8 bagi 2, maka di sini mediannya sama dengan 8. Selanjutnya berdasarkan petunjuk pada soal, berarti kita langsung saja di sini 3 dikali dengan 31 ditambah X dibagi 6 ditambah dengan 2 dikali dengan 34 dibagi dengan 4 merupakan rata-rata dari kelompok 3 sama dengan 4 dikali median kelompok kedua yaitu 8 ditambah dengan 5. Ini kita sederhanakan terlebih dahulu. Ini juga bisa kita sederhanakan 2. 34 bagi 2 di sini hasilnya 17.
31 ditambah dengan X dibagi 2, karena di sini ada 2 ya, ditambah dengan 17 sama dengan 4 kali 8, 32 ditambah 5, itu adalah 37. Ini 31 ditambah dengan X dibagi 2, 17 pindah 12 ke kanan, artinya 37 dikurang 17 itu 20. Kita kali silang ya di sini. Berarti 31 ditambah dengan X sama dengan 40 ya, 2 kali 20. Selanjutnya X-nya itu sama dengan 40 dikurang 31, hasilnya 9. Berarti di sini kita telah mengetahui nilai dari X yaitu 9 ya teman-teman. Sekarang perhatikan, ini nomor 1 median dari kelompok 1 adalah X-2, di mana untuk kelompok satunya datanya kita urutkan terlebih dahulu 3, 6, 7, 8, X-nya di sini 9 ya. Sehingga mediannya di sini adalah 7 ya teman-teman. Ini nilai tengahnya adalah 7, di mana X-nya itu adalah 9 dikurang 2, hasilnya adalah 7. Dengan demikian pernyataan 1 di sini benar. Selanjutnya untuk pernyataan kedua, data terbesar dari kelompok 1 nih, maksudnya adalah X, di mana kita telah menemukan nilai X-nya itu sama dengan 9, maka untuk pernyataan kedua juga bernilai benar. Yang ketiga, jangkauan kelompok 1 sama dengan kelompok 3. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil ya. Data terbesar dari kelompok 1 di sini adalah 9, dikurangi 3 hasilnya adalah 6. Sedangkan jangkauan dari kelompok 3, data terbesarnya adalah 10 dan terkecilnya adalah 7, sehingga jangkauannya di sini adalah 3 ya teman-teman. Dengan demikian untuk pernyataan 3 salah ya, karena di sini jangkauan kelompok 1 sama dengan jangkauan kelompok 3. Dengan demikian pernyataan 3 ini adalah pernyataan yang salah, sehingga jawaban yang paling benar untuk soal nomor 3 yaitu pernyataan 1 dan 2 yang benar. Gimana teman-teman, bisa dipahami ya untuk yang nomor 3? Selanjutnya kita langsung saja ke nomor 4. Nomor 4 di sini adalah titik sudut ya pada segitiga. Diketahui misalkan ABC adalah segitiga siku-siku sama kaki, dengan AC sama dengan BC, C merupakan sudut siku-siku, berarti kita coba gambar ya di sini segitiganya. Berarti ini segitiganya, misalkan ini adalah segitiganya, di mana C-nya adalah siku-sikunya. Berarti sini A, di sini B ya teman-teman. Diketahui juga di sini koordinat titik A yaitu 2,3 dan koordinat titik C-nya yaitu 0,2. Maaf, di sini bukan di B ya, di sini 0,2, harusnya di C yaitu 0,2. Tujuan kita di sini yaitu mencari koordinat dari titik B ya. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita hanya menggunakan konsep persamaan garis ya, garis yang saling tegak lurus teman-teman. Dimana kita terlebih dahulu mencari gradien ya di sini, karena biasanya kalau persamaan garis yang tegak lurus itu gradiennya yang tegak lurus ya, itu gradien pertama dikali dengan gradien kedua itu sama dengan -1, sehingga di sini kita mencari gradien dari garis CA ya teman-teman, dimana di sini konsep gradien Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1, sehingga di sini ini adalah X1 X2 X1 Y1 maksudnya, X2 Y2, kita sederhanakan 3 dikurang 2 dibagi dengan 2 dikurangi dengan 0, hasilnya adalah 1/2. Sehingga untuk gradien dari BC karena tegak lurus ini sama dengan, artinya di sini maksudnya M2 ya. Ini M2 sama dengan -1 per M1. Artinya MBC itu sama dengan -1 per gradien dari MCA, yaitu -1 dibagi dengan 1/2, hasilnya adalah -2.
Sehingga di sini kita telah menemukan gradien dari garis BC ya teman-teman. Yaitu di sini gradiennya adalah min 2, di sini gradiennya adalah 1/2. Sehingga dari sini kita bisa menentukan titik koordinat dari B, di mana caranya cukup mudah ya teman-teman. Kita cari dulu persamaan garisnya dari persamaan garis BC, yaitu dengan menggunakan konsep Y min Y1 sama dengan M dikali dengan X kurang X1, di mana di sini Y dikurangi dengan 2 pada persamaan garis BC titiknya 0,2 sama dengan min 2 dikali dengan X dikurangi dengan 0. Y min 2 sama dengan min 2 kali X hasilnya min 2X, sehingga Y-nya di sini sama dengan min 2X ditambah dengan 2. Dari sini, ini kita menggunakan konsep yang lebih sederhana ya. Cara yang lebih mudahnya di sini kita hanya memperhatikan pilihan jawaban pada soal, di mana kita hanya menguji coba titik ya teman-teman. Misalnya di sini ada min 1, X-nya ada 1, ada min 1. Kita uji coba untuk X-nya di sini sama dengan min 1. Sehingga untuk Y-nya di sini sama dengan min 2 dikali dengan min 1 ditambah 2, itu hasilnya adalah min 2 kali min 1, 2 ditambah 2 adalah 4. Dengan demikian, koordinatnya di sini adalah min 1,4 yang merupakan koordinat dari titik B. Dengan demikian, jawaban yang benar di sini adalah yang C. Kita masuk ke soal yang nomor 5, di mana ini soal terakhir untuk pembahasan video kita kali ini, di mana untuk soal nomor 5 ini juga tipe 1, 2, 3, tetapi di sini cukup gampang ya teman-teman sebenarnya untuk menyelesaikan soal ini. Untuk menyelesaikan soal ini sebenarnya kita hanya menggunakan konsep FPB teman-teman, di mana kita baca terlebih dahulu soalnya. Bungkusan plastik snack ini berisi permen dan coklat disediakan sebanyak mungkin bungkusan untuk dibagikan kepada anak-anak jalanan. Banyak permen tiap bungkusan adalah sama nih ya. Banyak permen di tiap bungkusan sama, begitu juga banyak coklat di tiap bungkusannya juga sama. Diketahui di sini permen itu ada 156 butir, coklat ada 132 butir. Untuk menyelesaikan soal ini kita hanya menggunakan konsep FPB, di mana kita bisa menggunakan cara SD. Kalau teman-teman kurang paham ya, di sini cara SD yaitu pohon faktor ya. Ini 156 ini artinya 2 dikali dengan 78. 78 itu 2 dikali dengan 39. 39 itu artinya 3 dikali dengan 13. 2 kali 2 kali 3 ini artinya 4 kali 3, 12 dikali 13 ya. Untuk 136 ini adalah faktornya adalah 12 kali 13. Sedangkan untuk 132 butir coklat ini juga kita gunakan pola faktor 2 dikali 66, 2 dikali 33, 3 dikali 11, 2 kali 2 kali 3 di sini hasilnya 12 dikali 11, ini juga faktor dari 132. Dari sini kita bisa mengidentifikasi pernyataan mana yang benar dan salah. Perhatikan nomor 1, ada sebanyak 12 plastik snack yang disediakan. Perhatikan berarti untuk permen dan coklat di sini ada 12 ya pada pernyataan yang pertama, yaitu 12 plastik snack yang disediakan. Berdasarkan hasil yang kita peroleh atau faktornya, diketahui di sini FBB-nya adalah 12. Dengan demikian, untuk pernyataan 1 di sini adalah pernyataan yang benar, di mana ada 12 bungkus permen dan ada juga 12 bungkus coklat ya, di mana permen di sini masing-masing isinya 13, untuk coklat masing-masing isinya 11. Untuk soal nomor pernyataan yang kedua maksudnya ada sebanyak 13 butir permen di tiap bungkus. Perhatikan di sini, karena di sini banyaknya permen isinya sama, dan di sini faktor dari 156 adalah 13, sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa ada 13 butir permen di setiap bungkusan, di mana total bungkusannya ada 12. Dengan demikian, untuk pernyataan yang kedua juga benar. Begitu juga untuk pernyataan yang ketiga ya teman-teman, ada 11 butir permen, di sini 11 ya faktornya.
pada tiap bungkusan coklat di sini. Ini maksudnya adalah coklat ya teman-teman. Ini adalah coklat. Di mana ada 12 bungkus artinya ya, untuk tiap bungkusnya ada 11 butir. Sehingga untuk pernyataan ketiga di sini juga benar. Dengan demikian, jawaban yang paling benar di sini adalah A ya. Ini yang pertama nih, yang A. Semua pernyataan benar. Gimana teman-teman? Untuk pembahasan kita kali ini cukup mudah ya teman-teman. Untuk selanjutnya buat teman-teman yang ingin terus mendapatkan update dari Field Report, jangan lupa untuk subscribe dan di share, di like, dan jangan lupa untuk tombol notifikasinya agar ada pemberitahuan teman-teman jika channel Jacky Umed akan update soal-soal berikutnya. Tetap semangat ya teman-teman, semoga di ujian nanti teman-teman lancar mengerjakan soal-soalnya dan bisa mendapatkan hasil maksimal dan juga bisa lulus di jurusan dan kampus impian dari teman-teman. Untuk saat ini, sekian pembahasan video kali ini dan terima kasih.